Hai, halo assalamualaikum teman-teman semua, penikmat kisah-kisah misteri, mitos, fenomena mistis, dan urban legend dimanapun Anda berada. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bersedia mampir dan berkunjung ke channel ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan juga tanda loncengnya, agar teman-teman selalu dapetin notifikasi video dan kisah terbaru dari channel Fenomena Tanpa Jasad. Dukungan dan bantuan dari teman-teman semua sangat berarti buat kami, dan juga menjadi penyemangat kami untuk selalu membawakan kisah-kisah mistis atau pengalaman hidup mengerikan seseorang. Baiklah teman-teman semua, kali ini saya akan membawakan sebuah pengalaman mengerikan yang tak pernah terlupakan. Ini adalah kisah kami semasa kecil dahulu. Banyak waktu kami habiskan untuk bermain dan berpetualang di alam terbuka. Pengalaman ini dialami oleh teman semasa kecilku dulu, tepatnya pada tahun 1990-an. Saat itu, tepatnya di musim penghujan dan sekaligus merupakan musim jagung. Kebetulan juga bertepatan dengan bulan puasa. Aku dan dua orang temanku yang bernama Anang dan Sabto. Biasanya kemana-mana kami selalu bertiga. Pada musim jagung kali ini sangatlah meriah. Di samping berbarengan dengan bulan puasa, suasana saat itu juga semakin semarak karena adanya musim jangkrik di antara anak-anak sebaya kami. Di siang hari sepulang sekolah, biasanya kami habiskan waktu dengan berkumpul di salah satu rumah di antara kami bertiga untuk mengurus beberapa jangkrik yang kami punya, atau sekedar membuat kandang jangkrik yang kami rakit sendiri dengan menggunakan bahan dari bambu. Setelah malam tiba, kami selalu membawa jangkrik itu ke musola. Sesampainya di musola, jangkrik-jangkrik tersebut kami simpan dulu di sebuah lubang pohon agar tidak diambil oleh anak-anak lain. Kemudian kami bisa mengikuti sholat tarawih dulu dengan aman. Setelah selesai mengikuti sholat tarawih, kami pun memamerkannya dengan teman-teman sebaya lainnya. Setelah itu biasanya jangkrik-jangkrik tersebut kami adu. Ada yang kami adu kekuatannya secara fisik, dan ada pula yang kami adu suaranya, di mana jangkrik yang menang akan kami jual dengan harga yang lumayan pada teman lain yang menginginkannya. Walaupun terkesan sadis dan menyiksa, inilah kegiatan kami sehari-harinya untuk menyalurkan hobi sekaligus mencari tambahan uang jajan. Maklum, sebagian dari kami merupakan anak petani dari golongan menengah ke bawah. Aku, Sabto, dan Anang merupakan kawan dekat. Meskipun berbeda kampung, tapi kami satu sekolah. Dan kebetulan juga hobi kami juga sama. Di tempat tinggal kami dulu hanya ada satu musola yang lumayan besar untuk 3 kampung yang berbeda. Disitulah biasanya kami bertemu dan bermain seusai tarawih. Anang yang merupakan salah satu teman dari kami merupakan anak yang pemberani sekaligus memiliki mental dagang yang lumayan. Dia selalu jeli melihat peluang dalam hal berdagang. Musim jangkrik tahun ini merupakan sebuah kesempatan yang tidak pernah dilewatkan. Setiap malam sehabis sholat tarawih, dia tidak pernah lupa menenteng sangkar bambu yang dia rakit, yang berisi beberapa ekor jangkrik. Jangkrik-jangkrik tersebut bukanlah untuk diadu, melainkan untuk dia jajakan ke teman-teman yang lain. Tidak mahal memang, tapi lumayanlah untuk tambah uang jajan. Biasanya satu ekor jangkrik dia bandrol dengan harga Rp300 sampai dengan Rp500, tergantung besar ukuran jangkrik jualannya. Malam itu mungkin merupakan malam keberuntungannya. Semua jangkrik dagangannya habis diborong. Tampak senyum mekar di wajahnya. Dan tampak dari jauh beberapa lembar uang rupiah dia genggam dan masukkan ke dalam kantong. Perlahan, dia pun berjalan mendekati kami.
yang dari tadi hanya memperhatikan kerumunan anak-anak yang sibuk bermain dengan jangkriknya. Heh, kalian kok bengong saja? Mana jangkrik kalian? Diadu dong. Kalau menang kan harganya lumayan. Sapa Anang mengagetkan lamunanku dan Sabto. Aku sudah nggak punya jangkrik lagi. Tadi siang jangkrikku aku mandikan. Setelah itu aku jemur. Begitu aku lihat kandangnya, kedua jangkrikku ternyata sudah mati dikerumuni semut merah. Sahut Sabto. Sama, kandang jangkrikku tahu-tahu bolong gak ada isinya. Entah kabur kemana. Kataku pada mereka. Serentak tawa pecah di antara kami. Ada-ada saja kalian ini. Ya sudah, begini saja. Besok malam sehabis sholat tarawih, kalian ikut aku saja. Bagaimana? Kata Anang memberi usul. Ikut kemana? Tanya Sabto sambil mengerutkan dahinya dengan penasaran. Udah, kalian ikut saja aku mencari jangkrik ke bekas kebun tebu belakang sekolah kita itu. Kata orang tuaku, di sana jangkriknya besar-besar dan gemuk-gemuk. Jika dapat banyak, kita pasti untung besar. Kata Anang bersemangat. Untung kan buatmu, yang jualan kamu kok. Ucap Sabto. Sudahlah, ikut saja. Nanti aku traktir jajanan yang kalian suka. Selain itu, kan kalian juga bisa dapat jangkrik aduan dengan gratis lagi. Kata Anang membujuk. Tapi di sana itu ada punden loh. Dan juga angker. Jangan main-main kalian. Nanti kalau terjadi sesuatu, siapa yang tanggung jawab? Kataku. Ah, itu kan cuma mitos. Kita kan tidak berbuat aneh-aneh. Lagian, kita cuma nyari jangkrik saja kok. Kamu itu mau ikut atau tidak? Tanyanya padaku. Ya sudah, aku ikut saja. Jawabku. Begitu pula dengan Sabto. Singkat cerita, begitu malam tiba, seusai sholat tarawih, kami pun keluar dari masjid dengan tergesa-gesa. Tampak beberapa anak-anak menghadang langkah Anang untuk membeli dagangannya. Tapi dengan mudah, Anang menjawabnya. Jangkriknya besok saja ya, soalnya sudah habis. Sesekali dia berhenti dan menghadap ke kami yang berada di belakangnya, sembari memberi kode. Ayo cepat sedikit, Katanya. Sedangkan kami berdua cuma bisa mengekor patuh. Berbekal senter baterai dan sebuah ember, kami berjalan menyusuri semak. Tampak dengan cekatan, Anang mengarahkan senternya ke berbagai arah. Di perjalanan yang sepi, tepatnya cuma kami bertiga, keanehan mulai terjadi. Terdengar jelas suara yang mirip seperti loncatan kaki tepat berada di belakang kami. Merasa ada yang aneh, Anang segera mengarahkan senternya. Ternyata tidak ada orang lain selain kami bertiga. Tanpa buang-buang waktu, kami pun segera melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki orang berjalan yang mengikuti kami. Dan juga samar-samar terdengar suara pria. Arep golek opo to, Le? Tanpa pikir panjang, kami serentak lari. Setelah berada cukup jauh, kami pun berhenti untuk menghela nafas. Nang, kita pulang saja yuk. Sepertinya tempat ini tidak aman, Kataku. Ah, jangan berpikir macam-macam lah. Mungkin itu tadi suara orang yang kebetulan lewat. Kita saja yang ketakutan. Sudah, ayo kita sudah sampai nih. Katanya sambil terengah-engah. Tanpa terasa kami bertiga telah sampai di bekas ladang tebu yang telah dipanen. Di sana terdengar nyaring suara jangkrik bersahut-sahutan.
Dan sepintas kami segera melupakan kejadian barusan yang kami alami. Tuh, kalian dengar kan? Suara jangkrik-jangkrik itu nyaring dan kencang. Pasti gede-gede dan gemuk, Kata Anang dengan girang. Tanpa pikir panjang, kami mulai berpencar mengikuti suara jangkrik yang menurut kami bagus dan nyaring. Woi, aku dapat nih. Jangkriknya gede. Coba kalian lihat ke sini. Teriak Anang. Dengan tergesa-gesa, kami pun segera menghampirinya. Dari kejauhan, terlihat kedua tangan Anang yang tertutup rapat sambil terdengar suara jangkrik yang bergema cukup keras dari tangannya. Iya Nang, keras sekali suara mengeriknya. Pasti besar jangkriknya. Coba lihat Nang, Bujuk Sabto. Dari situ sebuah kejadian mengerikan terjadi. Dari kedua tangan Sabto yang terbuka, terlihatlah sebuah potongan jempol kaki manusia yang sedang bergerak-gerak dan terus mengerik dengan keras. Suaranya terus menggema di telinga. Langsung saja kami lari ketakutan. Sayup-sayup terdengar suara, Drijiku balik noleh. kejadian yang begitu mencekam dan mengerikan saat itu. Tapi sepertinya lain yang dihadapi oleh Anang. Dia melihat jangkrik itu adalah jangkrik biasa. Bahkan dia sempat memanggil kami. Hei, kalian mau kemana? Tanyanya. Tapi kami yang terlanjur ketakutan terus berlari sampai ke rumah. Setelah kejadian itu, akhirnya aku dan Sabto mengalami demam selama 2 hari. Sedangkan Anang ditemukan pingsan oleh warga di ladang tebu dekat punden keramat itu. Akibat peristiwa itu, sampai saat ini Anang mengalami gangguan jiwa. Dia sering ketakutan sendiri sampai saat ini. Tak banyak yang dia katakan selain Jangkrik jempol. Jangkrik jempol. sambil menggoyangkan jempol tangannya. Peristiwa ini kami bagikan kembali kepada teman-teman semua berdasarkan pengalaman nyata dari narasumber. Semoga teman-teman terhibur dengan kisah yang kami bawakan ini. Oke teman-teman semua, demikian dulu kisah misteri dan kejadian mistis kali ini dari fenomena tanpa jasad. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan nilai positif yang terkandung dalam kisah tersebut. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, serta nyalakan juga tanda loncengnya. Tolong berikan like-nya jika teman-teman suka dengan kisah yang kami bawakan. Berikan komen jika ada masukan dan sarannya. Jika sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu dalam keadaan menyala dan tidak dalam keadaan sendiri. Karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih, salam keramat, satu nyali tanpa jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.